Selamat pagi teman-teman. Pagi. Aduh, kayaknya masih lemes banget nih ya Masih tidur suaranya. kayaknya nih, belum ada suaranya. Kita sekali lagi kali ya, biar Boleh. lebih semangat. Oke, 1, 2, 3. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Oke, masih kurang bersemangat Wah, tapi- kita coba bareng lagi kali ya. Oh iya, boleh. Terakhir kali nih ya. Iya. Oke, 1, 2, 3. Selamat pagi teman-teman. Nah, Oke, udah lebih semangat. Oke Tapi, lah. ya boleh lah. Tapi kalau misalnya kalian masih belum semangat karena belum sarapan, jangan lupa ya nanti setelah ibadah ke kantin beli nasi babinya Komisi Remaja. Minta koben traktir ya. komisi remaja ya? Komisi Iya. pemuda jualan nggak? Oh enggak. Oh enggak, oh Enggak. jadi komisi remaja aja ya? Iya, udah oke. Nah, bersyukur banget nih teman-teman pada hari ini kita bisa berkumpul kembali bersama untuk beribadah. Saat ini, mari kita siapkan hati kita dan pikiran kita untuk Tuhan dengan saat teduh sejenak. Mari dengan berdiri, kita nyatakan kerinduan kita untuk datang memuji dan memuliakan Tuhan. Kami datang, penuhi panggilan-Mu. Kami datang memenuhi panggilan-Mu, ya Allah Bapa, Sang Pencipta kami. Kami rindu berada bersama-Mu. Terima kasih atas undangan-Mu. Tua muda, anak dan remaja, setiap generasi Kau kasihi. Tua muda, anak dan remaja, bersama kami datang menyembah-Mu. Kami datang memenuhi panggilan-Mu, ya Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Firman hidup, sumber segala hikmat, menuntun kami dalam kebenaran. Tua muda, anak dan remaja, setiap generasi Kau kasihi. Tua muda, anak dan remaja, bersama kami datang menyembah-Mu. Kami datang memenuhi panggilan-Mu, ya Roh Kudus, Sang Penolong kami. Bimbing kami di dalam beribadah, segenap hati tertuju padamu. Tua muda, anak dan remaja, setiap generasi Kau kasihi. Tua muda, anak dan remaja, bersama kami datang menyembah-Mu. Dan keyakinan bahwa pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Teman-teman, kita semua adalah pengguna sosial media. Sosial media memudahkan kita dalam menerima berbagai informasi dengan cepat. Namun, cepatnya arus informasi terkadang mengaburkan kesadaran kita bahwa yang ada di sosial media belum tentu benar.
Seperti kasus yang baru-baru ini beredar. Security Plaza Indonesia kehilangan pekerjaannya karena diviralkan dengan tuduhan menyiksa seekor anjing. Padahal kenyataannya security tersebut sedang berusaha menyelamatkan seekor kucing. Ironisnya, banyak orang-orang langsung menghakimi dan menyebarkan sebelum menelaah fakta sebenarnya. Jika kita melihat ke dalam diri, apakah teman-teman merupakan pengguna sosial media yang bijak atau justru pengguna sosial media yang suka menghasut? Firman Tuhan ingin mengingatkan kita untuk menjadi seorang Kristen yang mampu mengendalikan diri untuk tidak menjadi penghasut yang merugikan orang lain. Seperti tertuang pada Yakobus 1 ayat 26. Jikalau seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Mari bersama-sama kita minta pertolongan Tuhan agar tidak menjadi penghasut di dalam hidup ini. Tuhan, Kau gembala kami. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Bila kami menikmati nikmat pengorbanan-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Teman-teman, yang namanya menghasut, percaya nggak percaya gitu ya, mungkin itu terjadi di dalam keseharian kita, teman-teman. Contohnya, misalkan di sekolah atau di kampus atau di pekerjaan gitu ya, teman kita ada yang galau nih mau beli sesuatu gitu. Aduh, pengen banget nih beli iPhone 15 gitu kan. Tapi duitnya belum ada nih. Tapi bisa kredit. Udah beli aja. Sadar nggak sadar, itu termasuk menghasut nggak, teman-teman? Ya mungkin porsinya kecil gitu ya, tapi kita secara tidak langsung meyakinkan dia, udah beli aja, walaupun nggak ada cash ya udah kredit. Atau pakai contoh-contoh lain lah. Aduh, haus nih pengen beli ini, tapi gula. Udahlah nggak apa-apa, kali-kali aja. Ya sadar nggak sadar, ya itu bisa dibilang menghasut, teman-teman. Nah jadi nggak selalu gitu ya, dengan misalkan tadi Kiara ada kasih contoh sosial media gitu ya, hal yang soal security yang sampai kehilangan pekerjaan gitu. Ya sadar nggak sadar dari hal-hal kecil juga, ya itu adalah, ya secara nggak langsung itu menghasut gitu, teman-teman. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika kata-kata atau apa yang kita posting, apa yang kita komentarkan di sosial media itu merugikan satu atau beberapa pihak. Seperti yang tadi Kiara singgung, ya sang individu security itu kehilangan pekerjaan, teman-teman. Yang mana ya pekerjaan itu tidak mudah lah kita dapatkan itu di era sekarang. Gitu. Nah, jadi komentar-komentar yang cuman kita like orang-orang atau kita ungkapkan terus orang banyak yang nge-like komentar kita, nyatanya di era sekarang itu bisa berdampak besar, entah untuk kita atau untuk orang lain. Nah, bagaimana dengan kita, teman-teman? Pernahkah kita dalam keseharian kita atau mungkin dalam ketika kita berselancar di sosial media, sadar nggak sadar kita menyebarkan sesuatu yang mungkin faktanya tuh belum jelas, tapi kita udah keburu kesulut duluan gitu buat repost atau share ke grup keluarga, yang akhirnya yang memberikan dampak negatif gitu.
Pernahkah ketika kita tidak menjadi pemuda-pemudi yang kritis dalam menyebarkan sesuatu, malahan itu menjadi bumerang untuk kita atau orang lain? Teman-teman, mari dengan kerendahan hati kita membawa perenungan kita sambil kita menyanyikan pujian Sejauh Timur dari Barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi Teman-teman, mari kita bersama berdoa. Ya Tuhan, ini kami anak-anak-Mu Tuhan, kembali hadir ke hadapan-Mu, membawa hancur hati dan luka dan segala pengakuan kami dari dosa kami ya Tuhan. Tuhan, ampuni kami ketika kami seringkali tidak bijak dalam sosial media. Tuhan, ampuni kami ketika kami seringkali tidak kritis dalam menyebarkan sesuatu Tuhan. Hal kecil yang tidak kami sadari dampaknya dapat merugikan orang lain ataupun menjadi bumerang untuk diri kami sendiri. Ampuni kami anak-anak-Mu Tuhan ketika kami seringkali menjadi penghasut dan memberikan dampak tidak baik kepada sekitar kami ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan diri ini, kami serahkan hati ini, kami serahkan pikiran ini hanya kepada-Mu. Karena hanya kepada-Mu kami dapat memohon dan memohon. Terima kasih Tuhan. Amin. Teman-teman, kita nyanyikan dari bait yang pertama. Sejauh timur dari barat, demikianlah Tuhan membuang dosa kita. Dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam sambil bangkit berdiri, kita nyatakan kasih pengampunan Tuhan. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepada
diampuni dosanya oleh Tuhan, marilah kita dengarkan berita anugerah dari Mazmur 32 ayat 1-2. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan tidak berjiwa penipu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus bersertamu. Dan bersertamu juga. Saat ini teman-teman dipersilakan untuk bersalam damai. Bapa Sorgawi, kami sungguh bersyukur untuk anugerah yang besar. Allah memberikan kepada kami ruang dan waktu bagi kami untuk bersama-sama membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Allah. Ya Allah Bapa Sorgawi, pakailah hamba di tengah-tengah segala keterbatasan dalam kerapuhan yang ada, tetapi juga yang dengan penuh syukur menyambut anugerah Allah, supaya apa yang akan disampaikan, dibacakan, diberitakan, direfleksikan, memberi ruang bagi kami untuk tumbuh dalam anugerah Allah. Demikian pula kami semua yang hadir saat ini, kiranya kami dikuatkan oleh kasih sayang Allah melalui kesempatan membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Allah ini. Dalam Kristus kami bersyukur, dan kami menyiapkan diri untuk menyambut sapaan Allah dan bertumbuh serta berubah ke arah Kristus. Amin. Kita buka Alkitab kita. Di dalam Alkitab kita sama-sama menyimak Bilangan pasal 12 ayat yang pertama sampai dengan 12 yang mengungkapkan demikian kepada kita semua. Saya menggunakan teks Alkitab pada terjemahan baru yang kedua, terbit tahun 2023 yang lalu. Demikian diungkapkan kepada kita. Miriam dan Harun mencela Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, "Sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah ia berfirman dengan perantaraan kita juga?" Hal itu didengar oleh Tuhan. Adapun Musa itu seorang yang sangat rendah hati, lebih dari setiap manusia di muka bumi. Tiba-tiba Tuhan berfirman kepada Musa, Harun, dan Miriam, "Keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan." Ketiganya pun keluar. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu. Ia memanggil Harun dan Miriam, keduanya pun tampil. Ia berfirman,
dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Tidak demikian dengan hambaku Musa. Musa seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadapan muka aku berbicara dengan dia secara langsung, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapa kamu tidak takut mencela hambaku Musa? Murka Tuhan pun menyala-nyala terhadap mereka, lalu ia pergi. Ketika awan telah naik dari atas kemah, tampaklah Miriam kena penyakit kulit, putih seperti salju. Harun berpaling kepada Miriam dan dilihatnya Miriam kena penyakit kulit yang menajiskan. Lalu kata Harun kepada Musa, ampun tuanku, janganlah timpakan kepada kami dosa yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Janganlah biarkan dia menjadi seperti bayi mati pada waktu keluar dari kandungan ibunya, sudah setengah busuk dagingnya. Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, seandainya ayahnya meludahi mukanya, tidakkah ia mendapat malu selama 7 hari? Biarlah dia selama 7 hari dikucilkan keluar perkemahan, kemudian bolehlah ia diterima kembali. Lalu Miriam dikucilkan di luar perkemahan selama 7 hari, dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali. Kemudian berangkatlah mereka dari Hazerot dan berkemah di padang gurun Paran. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan memelihara dalam hidupnya sehari-hari. Haleluya. Silakan duduk. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat hari Minggu. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Terima kasih. Ya, itu salah satu bentuk hospitality di Indonesia. Setiap kali ditanya, kita akan selalu mengatakan baik apapun kabarnya. Saya pernah berkunjung ke rumah sakit, ke seorang oma sedang dirawat. Saya tanya, oma apa kabar? Omanya bilang begini, baik Pak Pendeta, kalau sudah baik mah pulang oma, jangan di rumah sakit gitu ya. Oke, tapi apapun juga saya senang karena kita mau merespon segala sesuatu dengan baik. Nah, akhir-akhir ini kita berjumpa dengan apa yang disebut dengan Undang-Undang ITE. Apa itu? ITE betul ya? Atau ETI? ITE. Nah, undang-undang ini berkaitan dengan sesuatu yang punya nilai yang luar biasa kepada masalah penyebaran berita yang tidak benar, fitnah dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Termasuk kita sedang berada dalam sebuah situasi yang begitu bebas. Teman-teman, rekan-rekan pemuda masa kini, juga teman-teman remaja, ada teman-teman dari Penabur, terima kasih. Saya senang sekali bertemu dengan teman-teman dari ini dari Semak 3 ya, Semak 3 tuh di Gunung Sari. Gunung Sari ya. Oke, thank you. Ya, saya agak lupa tempatnya di mana. Saya biasa dengan Semak 6 soalnya. Di Muara Karang ya. Tapi sekarang saya mau berakrab ria dengan teman-teman di kota wisata karena rumah saya pindah ke Cibubur, di Citraland. Nah, teman-teman, sampai kemudian kemarin itu ada satu berita seorang menteri dicaci maki di DPR. Ada yang lihat itu? Ya, betul ya. Wah, luar biasa karena kebijakannya. Katanya begini, kalau ada orang jadi korban judi online, maka kita mesti bantu dia. Lalu teman saya bilang begini, aku mau ikutan judi kalau udah kalah juga kan pasti ditolong. Lalu bilang, ini kok bikin kebijakan? Saya bilang itu bukan kebijakan, itu keblinger. Nah, kata-kata saya itu kemudian direspons oleh beberapa teman sampai kemudian, you boleh nggak hapus itu? Nggak.
saya bertanggung jawab untuk itu. Nah, ini bedanya antara bertanggung jawab dengan sembrono. Saya mau mengatakan kepada kita, berhati-hati dengan media sosial. Karena konteksnya sedemikian rupa. Nah, sekarang kita akan berbicara sesuatu yang terkait dengan hasutan, menghasut, ya. Apakah tersambung? Klik. Enggak mau. Oh, oke. Hey, ya. Nah, persoalan Miriam dan Harun itu, benarkah dia murni ingin menghasut, menyampaikan sebuah perasaannya, atau karena cemburu? Ini sebuah persoalan serius yang mesti kita amati. Karena kalimatnya mengatakan, haruskah dia berbicara hanya dengan Musa? Bukankah kita juga? Nah, ini tanpa disadari teman-teman, kita sering juga menghadapi hal seperti ini di tengah-tengah situasi kita. Kenapa cuman dia aja? Gue juga bisa kok. Kenapa harus dia? Loh, kalau orang percaya sama dia, kenapa kita harus menuntut kepercayaan? Seandainya ada orang memberikan kepercayaan kepada saya, terus kenapa orang lain menjadi cemburu atas kepercayaan itu? Ini kan yang terjadi. Benarkah kecemburuan merupakan salah satu cara mematahkan dan menjatuhkan orang lain? Benarkah kecemburuan sebenarnya menunjukkan kelemahan? Benarkah kecemburuan sebenarnya indikator bahwa dia tidak percaya diri? Hati-hati dengan kecemburuan model ini. Harap dibedakan dengan cemburu yang pacaran. Ya toh? Kalau cemburu pacaran karena apa? Ya karena dia milikku semua. Gitu kan? Dan model berpacaran seperti itu berbahaya. Saya beritahu teman-teman ya, model pacaran yang posesif, yang menggenggam segala sesuatunya, bahaya. Karena dunia kita begitu luas. Dan karena itu mesti memberi ruang yang cukup untuk berekspresi supaya apa? Supaya perjalanan hidupnya menjadi bernilai. Oke, tapi saya nggak akan ngomong soal pacaran. Soal lain, ya, soal ini. Nah, kenapa Miriam dan Harun menghadapi situasi ini? Persoalannya adalah karena Musa dituding menikah dengan perempuan Kus, anaknya dari seorang imam, yang pada titik tumpu pada waktu itu pemahaman tentang keyahudian begitu arogan. Orang-orang Yahudi itu mengatakan bahwa di luar keyahudian tidak boleh ada yang lain. Di luar keyahudian Tuhan tidak berkenan. Ini kan menyesatkan sekali. Kenapa teman-teman? Kemarin ada sebuah diskusi kecil. Orang bertanya begini, orang Kristen dengan yang bukan Kristen Tuhannya sama enggak? Ayo, saya tanya dulu. Orang Kristen dengan orang yang bukan Kristen, teman-teman Kristen dengan teman-teman Buddhis, Tuhannya sama enggak? Beda. Oke, kalau begitu ada berapa Tuhan di dunia? Oke, kalau Tuhan yang menciptakan bumi, Allah menciptakan apa? Nah, kalau sampai kembali kita berjumpa dengan Sang Hyang Widiwasa. Sang Hyang Widiwasa menciptakan apa? Teman-teman, ada seorang bernama Beauregard. Dia menulis sebuah buku yang menarik, judulnya The Spiritual Brain. Ia bertanya pada subjudulnya saja sudah menarik. Did God create the brain or does the brain create God? Did God create the brain or does the brain create God? Yang mana yang benar? Taruh dulu. Dalam perdebatan itu, of course, God create the brain by process. And but the brain create the concept of God. Nah, orangnya si Beauregard itu 10 tahun yang lalu datang ke Ukrida. Wah, dalam sebuah kesempatan saya sedang gencar-gencarnya, ya baru selesai menulis disertasi. Lalu saya lagi enak karena disertasi saya berbicara soal otak.
Ya. Bisakah otak kita mengampuni? Pengampunan itu datangnya dari otak atau dari hati? Saya sedang gencar-gencarnya itu, saya dibimbing oleh seorang ahli saraf dan belajar tentang peran saraf otak. Itu menyangkut masalah hipokampus amigdala gitu ya. Kalau teman-teman psikolog dan kedokteran pasti sangat fasih di situ. Lalu kami berdebat soal itu. Dalam perdebatan itu dia mengatakan, yes, of course, our brain create the concept of God. Jadi Tuhannya satu, tapi dipersepsi dengan cara yang berbeda. Maka tidak ada alasan bagi orang-orang kemudian untuk menuding soal agama. Dan tidak ada alasan bagi Miriam dan Harun kemudian mengatakan siapapun bisa menikah dengan siapapun. Nah teman-teman nanti yang belum menikah nih, bersiap-siaplah menghadapi sebuah undang-undang, namanya Undang-Undang Nomor 1 tahun 74, yang ternyata pernikahan kita diatur oleh situasi agamawi. Jadi nggak bisa nanti nih teman-teman mau menikah, pacar saya Buddhis, lalu kami mau menikahnya pengen satu, nggak bisa. Salah satu mesti memilih mau jadi Kristen atau mau jadi Buddha. Nah ini persoalan yang belum selesai sampai sekarang. Jadi pertimbangan matang-matang ya, menikah aja nggak gampang, mendingan mati gampang. Tahu? Tinggal pilihannya kremasi atau kubur, gitu kan? Dan saya tidak mau keduanya. Tahu kenapa? Kalau keluarga saya siap, saya tidak mau keduanya. Saya tidak mau dikremasi, saya nggak mau dikubur juga. Jadi kadaver, tahu kadaver? Serahkan ke Fakultas Kedokteran, saya serahkan ke Ukrida, Fakultas Kedokteran, supaya nanti saya dibedah-bedah gitu. Karena tubuh saya dari kecil sudah bermasalah. Jadi baik juga untuk studi kedokteran. Daripada dikubur, dimakan belatung, daripada dibakar cuma tinggal sekilo, lalu dilarung pula nanti di Ancol. Di Ancolnya sudah terlalu banyak debu di sana, abu, wah udah banyak sekali. Abu papa saya, abu mertua saya ada di sana gitu. Mendingan diserahkan, nanti udah selesai, selesai gitu ya, jempol habis, lalu dilikuidasi, hilang. Lebih baik begitu, dan daya tahannya bisa 50 tahun karena disimpan terus di lemari itu. Ada yang Fakultas Kedokteran? Sayang sekali nggak ada. Ada? Oh ya, oke. Begitu ya, betul ya. Nanti tolong siap-siap ya, terima tubuh saya. Oke. Jadi persoalannya di sini itu masalah yang terjadi. Miriam dan Harun punya persoalan demikian sehingga dia berusaha untuk memberi pengaruh. Dan sayangnya pengaruh itu negatif. Di dalam kepemimpinan teman-teman, setiap pemimpin punya tanggung jawab untuk memberi pengaruh. Kepemimpinan itu bagaimana untuk memberi pengaruh, how to influence others. Itu kepemimpinan. Tapi pengaruhnya mesti positif, jadi boleh memberikan provokasi. Tapi provokasinya positif provocator. Semua orang itu sebenarnya provokator dalam dirinya. Hanya persoalannya dalam kaitan menghasut selalu unsurnya negatif. Karena apa? Karena banyak faktor. Nah ini yang terjadi. Pertama di dalam Kilangan 12 ayat 1 dan 2, Miriam dan Harun iri, cemburu, punya persoalan. Mereka mencari kesalahan atau kelemahan, menolak pilihan pada orang lain. Kenapa harus dia? Kita juga bisa kok. Lah kalau kepercayaan itu teman-teman nggak bisa diperjuangkan saja. Karena orang dalam kepercayaan itu punya sesuatu yang secara spiritual dia mau berikan kepada kita. Karena itu begitu mendapat kepercayaan jangan sekali-kali dihancurkan. Nah saya berkali-kali bicara ini soal kepada para calon suami istri di Bina Pranikah. Kalau kamu, saya katakan, telah dipilih oleh calon suamimu atau calon istrimu untuk menjadi pasangannya, jangan pernah kecewakan kepercayaan itu. Karena ada jutaan orang di dunia ini dan kamu dipilih satu-satunya dari jutaan itu. Betul nggak? Ini orang lagi antri nih, aduh gue pengen banget jadi pacarnya, pengen banget jadi suaminya atau istrinya. Wah ngantri sampai mendesak-desak, tolongin dong kenalin sama dia dan seterusnya gitu kan ya. Ternyata tidak dipilih juga, gondok banget gitu kan. Nah sekarang ada yang sudah terpilih.
Terus kenapa diabaikan, kenapa dilecehkan? Nyesek loh itu. Jadi gak bisa kita kemudian menolak pilihan pada orang lain itu. Kecuali kemudian ada sebuah nilai persaingan wajar, teman-teman. Di kantor, di perusahaan, di kampus, di sekolah, persaingan itu wajar selama itu sehat. Tapi kalau persaingan dengan caranya nyontek, nggak bisa. Di kampus kami, saya mengajar di sekolah teologi, kami pakai Turnitin. Jadi kalau ada makalah masuk dulu ke situ. Begitu sampai sekian persen, tingkat tiruannya gugur. Punya kesempatan diulang atau gagal ngulang tahun depan. Jadi jangan pernah sekali-kali mencoba nyontek, ya. Dosennya mungkin tidak punya kemampuan, tapi teknologi punya kemampuan. Dosennya mungkin gak bisa, saya orangnya gagap teknologi. Tapi kemudian kalau diajarin teknologi jadi bisa juga. Masukin ke situ jadi gitu ya. Tapi kalau dulu kita nggak punya kesempatan itu, betul-betul teliti. Tulisan-tulisan dari sumber-sumber kita amati betul. Sekarang jadi rada bodoh gara-gara teknologi ya. Oke, apalagi persoalannya kecemburuan. Jadi memusuhi, kan aneh. Ini yang terjadi di dalam proses kita. Ada orang yang terpilih demikian, kita jadi marahnya kepada orang yang dipilih itu, bukan kepada si pemilih. Gitu kan? Dalam proses demikian rupa, kenapa lu sih? Oh, jadi musuhan sama dia, kok aneh. Kenapa tidak menjadi media yang baik untuk bersama-sama membangun sebuah kehidupan? Lalu apa? Menuding, mencela, meragukan delegasi Allah kepada Musa. Dan itu menyakitkan sekali. Karena apa? Karena Allah telah melakukan pilihan sedemikian rupa, dan pilihan itu nggak bisa digantikan. Sementara Musa ketimbang meladeni dengan debat dan adu argumen, ia memilih untuk bersikap rendah hati. Karena itu rendah hati itu merupakan sebuah perlawanan nir kekerasan atau perlawanan tanpa kekerasan. Nah, kenapa orang bisa terhasut? Karena kerangka berpikirnya. Sekarang saya mau mengajak kita untuk bermain sejenak. Teman-teman, mari cari teman berdua-berdua yang kira-kira seimbang. Ya, silakan. Cari teman berdua-berdua. Oke? Sama siapa saja? Oke, mari cari teman berdua-berdua. Ini biasanya kalau saya diminta untuk pelatihan di kepemimpinan, saya kenal juga Pak. Mari, cari berdua-berdua. Jangan berdiri. Yuk, berdiri. Cari teman berdua-berdua. Oke? Sekarang kita akan bermain, tahu ya bermain ayam-ayaman ya? Tahu ya? Tahu ya? Jempol, main jempol. Oke, ya. Gini ya teman-teman. Jadi aturannya gini. Kalau saya berhasil menutup jempol rekan saya, maka saya dapat 1 poin. Lalu kalau rekan saya berhasil menutup jempol saya, maka dia mendapat 1 poin. Gitu ya. Lalu sekarang kumpulkan poin sebanyak-banyaknya. Oke, kumpulkan poin sebanyak-banyaknya. Ingat rumusnya, kalau saya berhasil menutup jempol teman saya dapat 1 poin. Lalu kalau teman saya berhasil menutup jempol saya, dia dapat 1 poin. Oke, siap ya? Saya hitung waktunya singkat saja. Siap? 1, 2, 3. Ingat, kumpulkan poin sebanyak-banyaknya. Oke, stop. Saya mau tanya. Dapat berapa? Jumlah berapa? Oke. Siapa yang berhasil mendapat angka 20? Siap. 20 berapa? 24. Siapa yang berhasil mendapatkan angka 15 sampai 19? Nggak ada ya? 10 sampai 14? Ada? Nggak ada. Oke. 5 sampai 9? Berapa? 7 berapa? 70. Wah, luar biasa. Siapa yang berhasil mendapatkan angka 4? 3, 2, 1. Siapa yang 00? Wah, banyak yang 0. Pertanyaan saya, teman-teman kenapa tidak berhasil menumpulkan angka banyak?
Saya tadi lihat ya, seru sekali. Wah, luar biasa. Yang saya minta apa? Kumpulkan poin sebanyak-banyaknya. Lalu saya bilang apa? Kalau saya berhasil menutup jempol teman, maka saya mendapat 1 poin. Dan kalau teman saya berhasil menutup jempol saya, maka dia mendapatkan 1 poin. Betul? Terus kenapa poinnya nggak ada yang banyak? Selain di sana, itu pun 20 lawan 4. Enggak 20-20. Tahu kenapa? Karena teman-teman terjebak pada satu pola seolah-olah kita bertanding. Oke? Apakah ada dari saya kata-kata teman-teman menang? Saya keluarkan kata-kata itu? Enggak. Apakah muncul kata-kata kalahkan? Enggak. Yang saya minta adalah kumpulkan poin sebanyak-banyaknya. Tapi di pikiran kita, teman-teman sudah mulai terpola. Saya layak jadi penghipnotis. Tapi teman-teman sudah terpola. Untuk mendapatkan poin itu caranya mengalahkan teman. Padahal saya tidak pernah ngomong mengalahkan. Oke? Kenapa tidak ada dalam pikiran kita mendapat poin dengan cara memberi poin? Yang terjadi? Gantian. Kalau gantian, saya menang, dia juga menang. Dan kita terhasut. Ini dia. Untuk berada dalam sebuah konsep berpikir menang, kalah. Atau memenangkan dengan cara menjatuhkan. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Nah, ini poin serius. Karena hasutan itu selalu berpikir dalam satu posisi, menjatuhkan yang lain. Dan ini dibedakan dengan positive provocator. Memprovokasi secara positif supaya semua orang mendapatkan nilai besar dalam hidupnya. Waktu dalam pelatihan kepemimpinan, saya tanya kepada teman-teman, apa yang ada dalam pikiran kita? Lalu rata-rata mengatakan begini, dari sejak awal kami sudah berpikir cara untuk mendapatkan poin adalah dengan cara mengalahkan lawan. Dan itu yang terjadi pada Miriam dan Harun. Mendapatkan simpati Allah, ia berpikir dengan cara menjatuhkan Musa. Teman-teman, setiap kali kita akan mencari simpati orang dengan cara menjatuhkan orang, justru kitalah yang potensial jatuh. Karena kemudian belakangan akan kedapatan hasilnya. Dan itu nilai transaksional. Bukan nilai relasional yang spiritual. Transaksional itu kayak di Glodok, ini kan dekat Glodok dari sini ya. Wo cuan, wo mai yu cuan, wo mei yu mai. Ya toh? Gitu gak sih? Kalau nggak percaya cek toko sebelah. Kalau saya dagang, saya mantan sales. Tahun 84 saya jadi sales tekstil di Jakarta. 84 kalian segede apa? 30 berapa tahun lalu itu? 40 tahun lalu ya. 40 tahun lalu saya jadi sales keliling Jakarta selama 4 tahun sebelum masuk sekolah teologi. Kalau kemudian jualan, kalau bisa cuan ya mai. Kalau nggak cuan mana ada. Jadi ada orang mengatakan, oke lah gue jual rugi lah. Bullshit. Nonsense. Karena yang sedang dia jual rugi itu adalah sisa keuntungan. Ya kan? Kalau misalnya harga 10.000, oke lah gue jual rugi lah 8.000 deh, gak apa-apa. Karena saya sudah untung dari 2.000-2.000 yang banyak, ini tinggal tanda kutip modal yang sebenarnya dihitung dari keuntungan sudah lebih. Sekarang dijual daripada tinggal terus tempat saya lepas semua. Orang, wah murah. Kalau di Glodok bilangnya, PNI lah. Gitu ya. Tapi saya nggak bisa bahasa Mandarin, jangan dilanjutkan ya. Cuman itu aja taunya, bahasa dagang. Punen kau Chiang Huai. Namanya saja Huang. Nah, jadi itu yang transaksi. Dan ketika orang bertransaksi, maka sikap seperti ini menjadi tidak punya tempat. Maka di hadapan Allah, itu yang ditunggu. Karena itu proses ini, upaya ini, Tuhan sungguh-sungguh berkenan supaya orang
tetap rendah hati. Maka bersedia menerima umpan balik, bukan justru menjadikan umpan balik sebagai pesaing atau orang mau menjatuhkan. Itu peluang yang bagus. Karena setiap orang punya keterbatasan, ada kelemahan. Saya rapuh, tanpa umpan balik saya tidak bisa melompat tinggi. Gak mungkin. Itu sebabnya kritik menjadi sesuatu yang bernilai. Besar sekali maknanya. Dan kritik itu menjadi buah yang besar untuk proses kehidupan kita. Lalu apa lagi? Mari kita pertahankan relasi dengan baik. Karena berelasi itu, membuat jejaring itu, memberi ruang bagi kita untuk menempuh segala sesuatu dengan segala macam peluang. Dan di situ kita akan mendapatkan hal yang baik. Teman-teman, saya baru selesai ini namanya ada rumah emeritus. Saya mau emeritus tahun depan. Tahun depan emeritus, tapi saya sudah menyiapkan rumah dari sekarang. Jadi sudah tinggal di rumah sendiri. Wah, asiknya rumah sendiri. Biarpun gubuk rumah sendiri, asik lah pokoknya gitu kan ya. Ketika proses membangun gitu saya tanya, ini bagaimana cara beli begini. Dan itu dibangun karena jejaring. Saya punya teman A, saya punya teman B, dia mengerti soal besi holo, dia mengerti soal baut, dia mengerti soal ini. Dan itu semua saya gabung dan kita mendapatkan sesuatu dengan harga-harga yang bersaing. Dan itu peluang yang bagus. Kalau kita melepas itu, melepas jejaring itu, melepas relasi itu, maka kita akan hanya hidup dalam kurungan batok. Seperti katak, berkotek sendiri, merasa paling besar padahal dia ada di kurung batok kelapa. Begitu batoknya dibuka, kotek. Suaranya tidak terdengar sama sekali di ujung sana. Dan dia baru tahu betapa luasnya dunia. Berelasi sekarang ini teman-teman, relasi sekarang itu hanya di ujung jempol. Tadi pagi saya baru saja berdoa bersama dengan seorang yang kode handphonenya, kode nomornya +1. Dari mana itu? Amerika ya, +1. Beberapa hari yang lalu +65. Dari mana itu? Singapura. Ya. Lalu beberapa kali karena interaksi, karena relasi, dan kami jadi dapat informasi banyak sekali. Efek dari saya pindah rumah ke sana, maka buku-buku saya tidak bisa dibaca dengan cepat. Karena sebagian masih di rumah di Muara Karang, sebagian tersimpan di kampus, sebagian mesti dibawa ke sana, rumahnya lebih kecil, tempat bukunya nggak cukup, bukunya ribuan masih belum bisa dipindahkan. Lalu saya dapat informasi dari teman-teman, ada sekolah-sekolah teologi yang mau menerima buku-bukumu, sedang di packing sekarang, kirim ke sekolah-sekolah teologi. Dan itu jejaring, ya, mari kita buat itu. Mampu memahami situasi, kalau orang yang emosional dan kemudian arogan, apapun dia lawan dengan cara, belum apa-apa sudah marah. Dan Musa, sekalipun Musa sebenarnya secara karakter dan temperamennya kolerik, ya, dia orang yang cepat sekali naik gitu, tapi dalam konteks ini dia mencoba humble, dia mencoba rendah hati, dia tenang sekali, bebas dari kesombongan. Apa sih kesombongan itu? Saya suka bercanda kalau ditanya sama oma-oma, Pak Mul sombong, gak mau mampir ke rumah saya. Terus saya bilang, Oma, tinggal itu yang saya punya, gak ada lagi, yang lain udah habis, tinggal sombongnya doang. Terus kalau saya gak sombong, terus saya punya apa gitu, canda ya. Oma-omanya suka ketawa kalau digituin. Ngapain sombong teman-teman? Kesombongan tidak akan pernah membuat kita lebih baik. Malah dari kesombongan kita kehilangan teman. Dari kesombongan kita kehilangan banyak. Lalu apa lagi? Lepas dari rasa cemburu. Untuk apa cemburu pada kelebihan orang? Yang bagus adalah tantangan untuk maju. Peluang untuk berproses. Memiliki kesempatan untuk melakukan segala sesuatu lebih baik dari apa yang kita punya sekarang. Tapi landasannya bukan karena dia, tapi karena saya memang ingin punya ada improvement di dalam diri saya. Itu jauh lebih baik ketimbang kemudian kita mencemburui potensi orang. Lalu, nah ini dia, orang yang humble itu mampu mengontrol emosinya. Dari studi yang saya lakukan, ada banyak orang yang kalau dia sudah tenang hidupnya, ya, rendah hati, dia tidak akan meletup-letup dalam emosinya. Karena ada kekuatan yang besar. Karena itu bagaimana melawan hasutan di tengah-tengah situasi seperti itu. Mari kita bersama-sama mulai dengan berjejaring.
Dulu istilahnya jaringan, sekarang jejaring istilahnya ya. Ini banyak sekali istilah yang berkembang. Berjejaring. Salah satu upaya untuk menghadapi hasutan adalah membangun jejaring positif yang luas. Begitu jejaring kita bagus, luas, maka orang mau menghasut juga bingung. Jejaringnya luas. Begitu disampaikan demikian, ada yang mengatakan, hati-hati loh, itu enggak benar loh. Ya toh? Hoax itu sangat cepat sekarang disebarkan karena itu hanya bisa dilakukan dengan ujung jempol. Begitu muncul hoax, apalagi kalau kita punya grupnya lebih dari 50. Dalam 1 menit, 50 grup sudah mendapatkan berita itu. Begitu selesai dikirim, ternyata ada kabar berikut. Sorry ya, itu salah. Nyabutin lagi tuh 50. Yang 50 itu sudah saling sebar lagi ke 50 grup yang lain. Ini seperti apa itu, yang multiple gitu ya. Wah, kalau sudah seperti itu broadcasting namanya. Luar biasa. Maka mari kita berjejaring. Sehingga dengan demikian tingkat kepercayaan tumbuh dan melekat kuat. Di dalamnya kita bangun persahabatan. Dan itu yang akan menguatkan kita menghadapi berbagai hal. Lalu apa lagi? Mari kita lihat ketika ada hasutan, kita belajarnya secara positif menjadi peluang pertumbuhan. Jadi kalau ada hasutan demikian, maka saya belajar banyak untuk mencerna segala sesuatu. Ya, sekalipun hasutan mengandung bahaya, namun hasutan potensial menjadi peluang pertumbuhan dengan tindakan kontra hasutan. Kasus Ambon itu dilawan dengan kontra hasutan, dengan positif provocator. Dan kemudian mereda. Wah, di situ ada rumah ibadah dibakar sedemikian rupa. Kirimannya apa? Yang disampaikan, mereka sedang membakar pohon yang ada di situ. Karena memang bukan rumah ibadah yang terbakar. Itu betulan terjadi, teman-teman. Ini rumah ibadah kita dibakar. Ternyata bukan dibakar. Mereka sedang membakar ranting-ranting pohon yang ada di bawah. Asapnya kelihatan, lalu dihasut sebagai pembakaran supaya kan masyarakatnya panas sekali itu. Maka dikirim kontra. Dan dengan gambar-gambar, foto-foto dan sebagainya. Nah, karena itu hadirkan perilaku hikmat dan membangun simpati. Supaya orang kemudian salah, maka si penghasut jadi jatuh karenanya. Dia yang akan menanggung malu. Istilah surat Roma, kalau seterumu lapar, berilah dia makan. Maka dengan demikian engkau meletakkan bara api di atas kepalanya. Lalu, mari kita melakukan komunikasi yang andal dan empatik. Komunikasi yang mempertimbangkan perasaan rekan kita. Ya, salah satu cara memutus rantai hoax dan toksik di dalam relasi adalah kita melakukan relasi empatik. Ini kita belakangan sering mendengar istilah toxic relationship. Waduh, itu menyedihkan sekali. Dan dalam komunitas demikian. Nah, komunitas itu teman-teman terbagi dari 2. Komunitas itu ada yang komunitas terbentuk karena by design, memang dibuat demikian. Tapi yang kedua, by accident. Tidak diciptakan dengan sengaja tapi terbentuk sedemikian rupa. Waktu terjadi sumur tambang di Fiji meledak dan ada ribuan orang di dalam, lalu mereka diangkat satu persatu gitu ya dengan lift yang terbatas itu. Mereka kemudian setelah demikian keluarga-keluarga besarnya itu membangun sebuah komunitas. Kita korban dari bencana ini. Mari kita lakukan sesuatu dengan baik supaya saling menghibur dan menguatkan. Terbangun by accident. Secara tidak sengaja, bukan karena musibah ya, maksudnya accident itu secara tidak sengaja. Dan mari kita hadirkan komunikasi berkualitas yang transformatif. Merubah cara berpikir orang dari sisi yang buruk ke sisi yang baik. Dan ini seruan yang dimintakan di dalam teks Alkitab kita. Biarlah teman-teman kita bersama-sama belajar melihat seluruh kehidupan kita supaya kita menjadi pribadi yang kuat dan bukan pribadi yang mudah dihasut ke arah yang negatif. Belajarlah bijak dan sekaligus bijak-bijaklah mengupload materi yang perlu kita upload. Hati-hati dengan candaan yang disampaikan oleh teman. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita sambut persembahan pujian dari Semak 3.
Mari kita bangkit berdiri. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, gereja Kudus, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan di sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman dari Semak 3 sudah selesai ujian-ujian ya? Belum? Udah pas, udah habis ya yang ini. Baik, kita akan doakan juga untuk teman-teman di Semak 3 untuk proses selanjutnya. Mari kita bersatu hati berdoa. Bapa Sorgawi, kami sungguh bersyukur untuk anugerah yang besar. Allah mempertemukan kami dalam persekutuan kami, dan kami belajar untuk memiliki integritas diri, prinsip hidup yang diarahkan pada Kristus, dan nilai perjalanan hidup yang Allah curahkan di dalam kehidupan kami. Karena itu, sebagai pemuda remaja milik Tuhan, kami mau belajar semakin menyatakan karya hidup kami, supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman, mampu menghadapi hasutan dan bersikap bijak
ketika kami menghadapi berbagai informasi yang perlu kami sikapi dengan arif. Berikanlah kekuatan kepada kami, supaya apa yang akan kami tindak lanjuti dalam hidup kami berjalan dalam anugerah Tuhan. Demikian pula ya Allah, kami bersama-sama mengingat untuk teman-teman kami, rekan sahabat kami dalam kebersamaan sebagai pemuda milik Tuhan. Pekerjaan yang terus dilakukan, usaha-usaha sebagai entrepreneur, demikian pula perjalanan hidup dalam meraih masa depan, teman hidup yang Tuhan siapkan bagi kami. Kiranya semua dapat menjadi ruang bagi kami untuk bersama-sama melihat masa depan sebagai anugerah Allah. Mampukanlah juga kami di dalam kehidupan kami untuk terus menyatakan kasih sayang Allah, sehingga di tengah-tengah segala keberadaan kami terus menghadirkan kasih sayang Allah dalamnya. Berdoa untuk anak-anakmu, para siswa di SMAK 3 Penabur. Bersyukur untuk proses ujian-ujian telah berlangsung. Kini tengah mempersiapkan diri untuk memasuki tahap selanjutnya dan juga mengisi liburan-liburan. Tuhan yang menopang sehingga segalanya berlangsung dengan baik. Kami boleh merancang bersama dengan Bapak Ibu Guru, beserta dengan seluruh staf di dunia pendidikan, bersama dengan kepala sekolah, bahkan bersama dengan yayasan. Kasih setia Tuhan menopang sehingga kebijakan-kebijakan yang dilahirkan membentuk kepribadian yang kuat untuk para siswa benar-benar memiliki integritas dan nilai hidup yang baik. Terima kasih saat ini anak-anakmu dari SMAK 3 Penabur bersama dengan kami dalam ibadah ini dan menaikkan pujian bagi kemuliaan Tuhan. Kasih setia Tuhan menyertai kehidupan mereka. Mengingat juga ya Allah untuk rekan-rekan kami dan sahabat kami di tengah-tengah perjalanan menyiapkan camp pemuda. Kiranya semua juga dapat berlangsung di dalam pertolongan Tuhan. Panitia yang sudah dibentuk menjadi ruang yang baik untuk berekspresi. Demikian pula para peserta dan calon peserta, supaya mereka menyiapkan hati untuk ikut serta dalam rangkaian camp ini. Kami juga bersyukur bersama dengan rekan Samuel Simon menikmati hari jadinya. Tuhan memberkati pertumbuhan imannya bersama dengan seluruh keluarga besarnya, bersama dengan persekutuan kami, supaya rekan kami Samuel terus melihat anugerah Tuhan yang dicurahkan baginya. Kami berdoa untuk Indonesia, negeri yang Tuhan percayakan kepada kami dengan segala kekayaan yang luar biasa. Di tengah-tengah berbagai kesulitan yang kami hadapi, di tengah berbagai kemelut yang ada, kami percaya anugerah Tuhan terus menyertai. Karena itu jadikanlah kami sebagai anak-anak Tuhan yang menghadirkan cinta kasih Tuhan dalamnya. Berdoa untuk persiapan suksesi kepemimpinan pada Oktober nanti, supaya semua berjalan dengan baik. Terima kasih kami telah menyiapkan segalanya, dan biarlah panitia, tim yang disiapkan untuk proses suksesi ini juga berjalan dalam pertolongan Tuhan. Untuk keamanan negara dan berbagai hal yang ada di dalamnya, kami mohon hikmat. Demikian pula kepemimpinan yang sedang berlangsung saat ini, presiden, wakil presiden, beserta dengan kabinetnya, beserta dengan segala sesuatu yang ada dalam kepemimpinan negara, lembaga tertinggi, lembaga tinggi, sampai di daerah-daerah, kiranya berlangsung di dalam pertolongan Tuhan saja. Terima kasih untuk kemurahan Tuhan kepada kami. Berdoa untuk gerejamu di tempat ini, dengan segala program, rancangan, dan berbagai hal yang ada di dalamnya. Kasih setia Tuhan menyertai. Rekan-rekan kami yang sedang bergumul karena kondisi kesehatan yang lemah, kiranya berada dalam jamahan Tuhan. Inilah permohonan kami, doa kami, syafaat kami. Kami landaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan,
Tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan kita dengan mengingat firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Umat dapat memberikan persembahan dengan cara masukkan amplop ke kantong persembahan yang di depan yang akan diedarkan, atau dengan menggunakan QR code. Syukur Tuhan atas segala kasih setia penyertaan-Mu Tuhan, dan juga berkat yang Kau berikan kepada kami, baik itu berkat secara materi maupun juga kesehatan buat kami semua Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan untuk persembahan ini, kiranya Kau mau berkati persembahan ini Tuhan yang asal daripada-Mu juga, ibadah persembahan ini boleh dipakai untuk kebesaran dan kemuliaan-Mu juga, dan Kau mengajarkan kami Tuhan untuk menjaga hidup kami supaya hidup kami boleh jadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, hari ini kita kembali diingatkan untuk menjadi pemuda-pemudi yang bijak dalam menyebarkan sesuatu atau bersosialisasi dengan lingkungan sosial kita. Di era di mana kemudahan menyebarkan informasi dan kebebasan berkomentar ini, kita kembali diajak untuk menjadi orang-orang yang mau berpikir secara kritis dan senantiasa menuturkan kabar yang baik dan juga benar, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang dikatakan penghasut. Kusuka menuturkan. Menuturkan
kita akan terus berlanjut di dalam kehidupan kita. Sekarang kita akan kembali ke dalam keseharian kita. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Dan kini kembalilah di dalam damai sejahtera dan sambutlah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Teman-teman dipersilakan duduk dan mengambil saat teduh. Oke teman-teman, ibadah kita hari ini sudah selesai, tapi sebelum itu kita ada beberapa pengumuman dulu. Untuk yang pertama, apakah ada yang baru hadir di hari ini, pertama kali datang ke Komisi Pemuda? Ya, selain dari Semak 3, dari teman-teman Semak 3. Oke, nggak ada. Next. Oke, ini untuk kebaktian minggu depan dengan tema berbakti kepada orang tua yang akan dilayani oleh Pendeta Nanang dari GKI Mangga Besar. Jangan lupa di hari Minggu dengan jam 9.30 sampai jam 11. Next. Untuk pelayan 23 Juni ada Pendeta Nanang sebagai pendeta, kemudian ada penatua kuku, dari PL-nya ada Cizerlin, pemusik Tiffany, song leader Ko Hendrik dan Syaknes, multimedia Ciegi, soundman Ryu, dan publikasi Cireni. Berterima kasih untuk pelayanan hari ini. Untuk pelayan firman ada Pendeta Mulyadi dari GKI Muarang. Terima kasih untuk firmannya. Kemudian untuk penatua ada penatua Ronald. Untuk liturgos ada aku, Benedict dan Kiara. Pemusik ada Madeline. Song leader ada Fanny dan Daniel. Multimedia Wahyu. Publikasi Edward, soundman Yogi, Asher, Hendrik Wirawan. Dan juga ada persembahan pujian dari Semak 3. Terima kasih teman-teman untuk pelayanannya. Lalu ada teman kita yang berulang tahun nih di tanggal 15 Juni kemarin ada Samuel Simon Kosemi. Apakah hadir orangnya? Nggak ada. Oke, mungkin nanti kita bisa ucapin di chat atau personal chat atau di grup WhatsApp ya. Next. Oke, berikutnya jangan lupa ini ada berita tentang camp pemuda GKI Samanhudi dengan tema Airplane Mode. Di tag ya tanggalnya dari tanggal 14 sampai 16 September 2024 di Grand Mulia Bogor. Ini boleh di kontak CP-CP-nya, jangan lupa. Next. Jadi kalau mau daftar sekarang bayar bisa gitu ya? Oh bisa. Bisa banget ya? Oke. Oke, kemudian teman-teman akan ada persekutuan gabungan lagi dengan tema itu ya, bawa koper. Komisi Pemeranan dan Pemuda. Jujur aku lupa sih panjangannya apa ya. Ya itulah pokoknya ada lah ya. Diadakan nanti tanggal 30 Juni, berarti kira-kira 2 minggu lagi, jam setengah 12 siang sampai jam 2 siang di ruangan ini. Nah untuk misalkan yang mau ikut, itu ada kontak personnya atau ada yang mau ditanya-tanya, ya bisa hubungin yang bersangkutan juga. Next. Oke, berikutnya ada pembekalan guru sekolah minggu. Ini untuk waktunya setiap Sabtu dari jam 8 sampai 11.45 di GKI Samanhudi 30. Buat yang tertarik mau daftar, silakan di-scan dan atau misalnya bisa hubungi CP-nya juga. Yang pengen jadi guru sekolah minggu gitu ya, kan butuh pembekalan dulu kan ya Ki? Betul, ketemu Dede Gemes ya. Iya, Oke. jadi nanti ada pelatihannya buat teman-teman yang tertarik, bisa langsung isi form, ya atau nanti bisa tanya kontak personnya tuh ada Kotomas, guru sekolah minggu. Next.
Oke, sudah habis pengumumannya. Terima kasih teman-teman, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, sampai ketemu minggu depan teman-teman.